Orang-orang yang ada di Roma, walaupun mereka melakukan dosa sekalipun, mereka tetap bersama-sama. Kenapa ada orang melakukan dosa bersama-sama bisa sama-sama, tetapi kalau memuliakan Tuhan bisa gontok-gontokan? Kenapa? Kenapa kalau melayani Tuhan, satu sebelah sana, satu sebelah sini seolah-olah tidak saling kenal. Tapi orang yang melakukan dosa di luar sana, mereka akan selalu sama-sama sekalipun melakukan dosa. Bisa begitu? Mari lihat ini yang dibacakan oleh Dilis tadi. Roma pasal 1. Tadi ayat berapa tadi? Ayat 26 sampai 32. Roma pasal 1 ayat 36, ayat 26 sampai 32. Roma pasal 1 ayat 26 sampai 32. Kita sudah membahas dari pasal 1 ini sampai dengan ayat 25. Pada waktu membahas sampai di situ, saya bilang ada dua hal yang dibilang nyata. Yaitu yang pertama, Injil itu kekuatan Allah. Nyata, ayat 17, nyata kebenaran Allah. Lalu yang ke ayat 18 dibilang murka Allah nyata. Ada dua. Keselamatan itu nyata dan murka Allah itu nyata. Kita sudah bahas tentang kenapa Allah murka pada manusia. Karena manusia melawan Allah. Kenapa Allah murka kepada manusia? Karena manusia melawan Allah. Dari mana mereka melawan Allah? Mereka berbuat seolah-olah Allah tidak ada. Saudara, sudah kita ingat itu ya, yang waktu minggu lalu saya bilang. Jadi ketika mereka melakukan dosa, Allah melihat mereka, tapi mereka bilang gini, seperti bilang gini, emang kamu siapa? Memang Tuhan itu siapa? Itu dosa. Dia tahu ada Allah, tapi dia lakukan dosa, dan itu yang Allah murka. Dan saudara tahu kalau Allah murka, nggak ada yang dapat obatin kalau Allah murka, ya kan? Nggak ada. Kalau Allah murka, habis semuanya. Manusia selesai kalau Allah murka. Nggak ada yang bisa bela. Itu sebabnya untuk meredakan murka Allah, cuman Allah saja. Karena ada dua tadi. Ada kekuatan murkanya, tapi ada kekuatan kasihnya. Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kasih Allah. Jadi untuk membuat Allah tidak marah, cuma kasih Allah yang dapat melakukan itu. Manusia bahkan dengan terang-terangan di sini melakukan dosa. Padahal tahu ada Allah, tapi melakukan dosa tanpa peduli Allah ada di situ. Ya, itu manusia. Dia nggak peduli ada Allah. Dia anggap Allah buta. Syukur Allah ada dua, ada kasih dan ada murkanya. Dari dua ini nggak bisa dilepas. Jangan sampai kita cuma bilang Allah itu murka. Itu masuk neraka semua manusia. Tapi kalau juga bilang Allah itu mengasihi, nah yang nggak ada neraka. Ada kan ajaran itu kan? Karena Allah murka nggak ada surga. Dan ketika ajarannya selalu tentang Allah kasih. Allah itu kasih. Jadi biar berdosa Allah itu kasih. Bahkan ada yang ngajar nggak ada neraka. Kenapa nggak ada neraka? Allah kan kasih. Masa ada neraka Allah kasih? Kalau Allah mengasihi, bagaimana mungkin ada neraka? Jadi neraka nggak ada. Yang ada cuman kasih Allah. Itu sesat, sama itu. Sesat. Oke, kita sudah bahas itu. Mereka menyembah berhala. Allah yang ciptakan mereka segambar dengan Allah. Sekarang mereka ciptakan binatang dan mereka bilang itu Allah. Itu jahat sekali. Kita tidak pernah menjadikan patung atau apapun menjadi berhala. Tetapi banyak kali di sini berhala itu yang saya katakan. Di otak kita, sikap pikiran kita, padahal kita tahu Allah itu bisa murka dan mengasihi, tetapi banyak kali kita mengabaikan itu. Kita tahu Allah bilang jangan lakukan ini, tapi kita lakukan. Kita yang saya maksud ini bukan kita ini ya, manusia maksudnya dalam tanda ini.
Manusia ya, supaya jangan bilang kita nanti tersinggung oleh saudara. Saya nggak begitu Pak. Saya kalau Tuhan bilang, Sony, jangan lupa ya. Ini, saya langsung buat. Jadi saya jarang sekali saya melawan Tuhan. Begitu ya, saudara ya. Jarang sekali Pak. Saya satu hari itu melawan Tuhan. Kadang-kala satu minggu baru satu kali saya melawan Tuhan. Benar Pak. Jadi kalau bilang Allah murka ke saya, lihat aja Pak, saya sehat-sehat saja. Makan saya, terima gaji saya, lihat aja. Kenapa? Karena saya, maaf Pak ya, bukan sombong ya. Jarang sekali Pak saya, kalau melawan Allah, jangan sampai terjadi Pak saya. Benar saya, enggak. Mendingan saya kalau sampai melawan Allah Pak, mendingan jadi apalah. Enggak. Jarang ya, begitu manusia itu, manusia. Jadi akhirnya manusia karena menganggap Allah tidak ada, mereka menggantikan Allah dengan berhala. Tapi di ayat 26 sampai 32 lain lagi dosa itu. Dosa manusia lebih parah. Saya sebenarnya saya nggak tahu ya kalau Bapak Ibu pernah bahas ini di sini. Hamba-hamba Tuhan pernah bahas ini. Saya mencoba menghindar dari membahas ini. Benar. Karena kalau bahas ini mungkin di sini tidak tersinggung. Tapi kalau di tempat lain bisa tersinggung kalau kita mau bahas ini. Perhatikan ini, ayat 26. Ketika mereka selalu melakukan dosa, Allah menyerahkan mereka pada keinginan untuk terus melakukan dosa. Ketika ada orang sudah ditegur Tuhan untuk tidak melakukan dosa, tapi dia tetap melakukan dosa, ingat yang saya katakan waktu lalu, Tuhan bilang, silakan. Ini di sini. Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu. Karena Allah sudah tunjukkan bahwa dia ada, bahwa dia mengasihi, menciptakan alam semesta dan memberikan hati nurani pada manusia untuk sadar ada Allah, tapi manusia menyangkali Allah. Bahkan di depan Allah, nyata-nyata di depan Allah, mereka bilang kepada Allah, saya tidak peduli. Ya kan? Bayangkan kalau satu kali sinode datang di sini, mau datang berkunjung ke Balikpapan, lalu saya bilang kepada sinode, saya nggak peduli. Emang lo siapa? Ngana tu siapa? Itu bahasa Yunaninya. Ente sopo? Nggak peduli saya. Kira-kira sinode bilang apa? Puji Tuhan, hamba Tuhan di Balikpapan, mantap, jujur dan berani. Ya kan? Memang lo siapa? Pas saya pulang ke Jakarta ada Ariel dan Andia. Lalu Ariel dan Andia lihat saya masuk, dia bilang, laki-laki, kamu siapa? Siapa datang-datang di rumah ini? Lo siapa? Itu kalau Pak Pat di rumah ini kasihan nih. Kan ada dogo kan, ada anjing kan. Jadi setiap Pak keluar dia kayak dia mau bilang, lo pulang buruan. Makanya padahal saya bilang dia udah tenang dogo. Ntar malam Pak Pat pulang kok. Enggak dia gitu. Karena gitu kan. Siapa kamu? Nah itu saya pulang di Jakarta, lalu Ariel dan Andia berdiri. Bapak siapa ya? Nah, lalu datang Ibu Yosi. Kamu berdua itu siapa? Saya bilang saya Sony Roland Pontolawokang, lahir 25 September, kemarin baru ulang tahun. Saya. Ini istri saya, nanti dia akan ulang tahun bulan Februari tanggal 30. Saya bilang gitu. Jadi, lalu mereka kena, iya, tahun 30 ya Bu. Iya, ayo masuk. Tapi saya disuruh di luar kira-kira. Saya mau bilang apa tuh anak-anak itu? Anak-anak memang bagus ini anak-anak. Saudara tahu apa yang Tuhan bilang tentang orang-orang yang seperti itu? Kalau saya mau baca ini, sakit banget ini. Tapi sudah dibaca tadi sama Dilis kan ayat 30. Mereka adalah pengumpat. Entar-entar ngumpat. Apa sih? Nah, itu dia itu. Orang yang tadi. Terus pemfitnah. Kamu belum tahu sih. Kamu tahu nggak tuh Ibu Meme itu? Aduh, kelihatan aja manis-manis pakai baju merah, padahal biru. Lihat dia, ya itu. Tuh. Kamu tahu nggak Jokowi? Jangan fitnah Jokowi. Kami baru IKN kemarin. Begini pernah IKN ini. Di IKN panas-panas foto-foto. Macam-macam. Terus apa mereka? Pembenci Allah. Ya kan? Lalu ada kata berikut, nggak enak mau sebut ini. Kurang aja. Ya kan? Itu manusia yang berdosa. Coba kalau kita bilang, kurang ajar.
Nggak bisa kan? Gitu. Kalau kurang ajar. Itu saya. Tapi ini Alkitab bilang tuh pendosa itu. Terus congkak. Kalau jalan jarang. Jadi kalau dia dari sini, saudara, orang congkak itu kok lihat dari cara lihat. Kalau dia orang rendah hati, apalagi kalau dibuat-buat begini. Kalau lihat. Tapi kalau congkak, coba lihat ibu-ibu yang pakai tas besar, bermerek, pakai cincin, jalan begini. Iya kan? Sampai tabrak, saya suruh taruh di sini, bilang. Nah, kayak gitu. Congkak. Pak Pat itu baru datang dari Bali, lalu dia bilang, ini saya nggak sombong ya, jangan enak cerita sini nanti congkak lagi. Nah, kasih, kalau ngomong hadiah kok ini hadiah toh ulang tahun nggak jadi cerita, nggak jadi. Penuh dengan dengki. Iya dia itu gajinya banyak tapi pinjam duit itu sama tetangga dia. Ini dosa paling kecil yang saya bilang ini nih, pinjam duit. Terus bilang, Pak boleh nggak transfer? Itu hati-hati ya. Sudah ini kan. Jadi kalau ada Pak Onal pinjam duit ke saudara, itu WA-nya itu di hack orang itu. Tapi fotonya Pak Onal. Tiba-tiba Pak Onal WA ke saya, Pak Sony, ada nggak? Biasa. Di WA tapi berapa? Apa Pak? Biasa. Namanya juga kita manusia ada kebutuhan. Boleh nggak kirim 15 juta? Tapi foto Pak Onal jangan kirim. Tanya ke saya dulu itu benar apa enggak. Nanti saya doakan dulu baru saudara kirim kalau ada. Karena 10% untuk gereja. Itu sudah aturan itu di dalam pinjam meminjam. Itu di hack itu pakai. Udah tahu kan Pak Onal ya. Jadi dan banyak. Pokoknya kalau ada saudara kita WA pinjam duit, telepon tanya, benar nggak? Yuk pinjam duit. Nanti kalau oh berarti benar. Tapi itu berarti nggak benar. Tapi kalau dia ketawa-ketawa sembunyi, oh ini benar ini. Tapi kalau saya bilang, oh udah berarti bukan. Itu di ini orang itu. Dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan, pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat pada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Yang pernah melakukan ini tolong tunjuk tangan. Oh enggak ya? Gimana itu? Yang pernah salah satu aja, nggak usah semua. Satu deh, satu. Ada nggak? Ibu Yosi begini. Coba kalau berani begitu. Setelah di atas, siapa yang melakukan ini? Saya Pak. Bahaya kan itu dosa? Makanya kan saya bilang, saya nggak mau bicara ini tapi nggak enak. Tapi ditulis ini, yang baca kan di list ini. Aduh, berat ini. Mereka, bukan kita, mereka. Kalau kita lagi ntar minggu depan nggak gereja lagi ibu bapak. Mereka ada Tuhan tapi mereka melakukan ini di hadapan Tuhan. Tuhan bilang apa? Tolong dong jangan. Masa sih kamu tega banget sih lo? Kita kan teman, ya kan? Masa sih gitu? Waktu Pak Pat pulang itu yang jeansnya dia jemur di atas, dia taruh di atas sampai kering. Kita kan nggak tahu, baru dia naik itu dia bilang sudah kering. Apa itu? Jeans. Kalian sih nggak lihat teman gitu. Sama itu Tuhan bilang jangan gitu, janganlah jadi gitu. Enggak, saudara. Manusia makin menjadi-jadi. Kalau dia melakukan salah satu dari yang kita baca tadi, Tuhan bilang jangan berhenti, lakukan terus. Itu yang dia bilang dia serahkan kepada hawa nafsu. Jadi ketika manusia mencoba untuk menghentikan temannya melakukan dosa, kalau Tuhan terbalik, ketika dia melakukan dosa dan tidak menghormati Tuhan yang ada di hadapannya, Tuhan bilang lakukan terus, silakan. Karena jangan kira Tuhan mau tahan tangan kita untuk tidak melakukan dosa. Enggak. Silakan, ini ayatnya. Ayat 24, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka mencemarkan tubuh mereka. Ayat 26, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu. Bukan cuma soal-soal tadi, tapi ada hawa nafsu yang kalau saya mau ngomong sekarang, ini sedang jadi masalah di dunia.
Sehingga kalau saya bilang ini salah, orang bilang memang gereja itu nggak punya kasih. Karena saya sudah dengar itu. Saya sudah dengar bilang, Pak Sony, kenapa gereja nggak mengasihi? Kok gereja nggak mengasihi? Iya, gereja menolak. Enggak, gereja nggak pernah menolak. Soal apa? Soal ini. Mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Saudara ngerti nggak tentang apa ini? Homo, gay, dan lesbi, LGBT. Laki-laki tidak lagi suka pada perempuan, tapi lebih suka pada laki-laki. Mereka meninggalkan istri mereka untuk pergi dengan laki-laki. Istri-istri meninggalkan suami mereka untuk pergi dengan perempuan. Itu dosa yang sudah ada pada waktu Paulus menulis Roma pasal 1 dan kitab Roma secara keseluruhan. Kalau itu terjadi di jemaat kita, ini belum. Tapi saya suka bilang ke teman-teman di Jakarta, Pak, ketika pemuda tanya pada saya, Pak Sony, apa kriteria atau apa hak, apa yang pertama harus dipikirkan kalau mau ada pernikahan? Apa? Anak saya nanti menikah tahun depan. Anak saya akan menikah. Kalau Tuhan berkenan, mereka akan tunangan pada bulan November tahun ini mereka akan tunangan dan menikah tahun depan. Nah, saya bilang ke dia, yuk menikah di ini, mau nggak? Di Balikpapan. Kenapa? Soalnya kalau di Balikpapan gerejanya bagus, ada bunga-bunga. Kamu mau? Nggak mau. Kenapa? Naik gunung katanya. Ya udah, nanti kita turunin nih gunung ini, Pak. Nanti kita pinjam duit dari dia kan ada 150 juta itu. Nanti kita pinjam, kita ratain dulu dikit. Yang penting kamu di sini, kamu mau? Ya, nggak enak sama Pak Onal katanya. Maksudnya? Ya nggak enak, ntar kan Pak Onal yang jemput ke mobil. Oh, yakin banget? Nah, dia kan orang percaya, harus menjemput di sini, jangan sampai dia menjadi pemfitnah. Akhirnya kalau ada orang baik kita gunakan, ya kan? Nah, udah, maaf Pak Onal, itu cuma cerita. Kalau mau lakukanlah dengan sukacita, jangan dengan duka atau paksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita gitu. Oke. Datang tanya pada saya, pertama hal yang mau dilakukan kalau mau menikah itu apa? Oh, langsung pakai ayat Alkitab. 2 Korintus 6 ayat 14. Jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang, orang percaya dan tidak percaya. Nggak boleh. Kalau boleh GAA sama GAA. Oh, bagus sekali ini. Terus saya bilang ke Ariel, harus GA sama GA Ariel. Makanya Ariel itu pacaran dengan anaknya Pak Yance Daturiman karena GA sama GA. Yang masalah Andia sekarang, adik anak saya perempuan. Bingung dia. Dia bilang, Pak, berdoa dong. Kenapa? Ya supaya saya dapat pasangan orang GA. Ya itu di BC ada berapa GA? Masih kecil-kecil, masih JJ. Masih kecil-kecil. Bagaimana? Saya bilang ya berdoa supaya mereka cepat besar. Ya kalau mereka cepat besar, cepat tua juga katanya. Terus bagaimana ini deh katanya. Jadi hal yang pertama adalah harus seiman. Nah, yang paling menderita anak pendeta. Karena pendeta akan bilang, ingat, Papa ada khotbah seiman loh. Kamu, ya udah akhirnya bilang, udah deh, nggak usah menikah, daripada menikah lalu Papa masuk di disiplin sama jemaat. Saya bilang ke mereka bukan itu syarat pertama menikah, bukan seiman, bukan. Lalu mereka protes ke saya. Pak Sony melawan Pak Tamarol ini, melawan Pak Kambe ini, melawan Pak ini, melawan GA ini. GA bilang, Alkitab malah bilang harus seiman. Kok Pak Sony bilang begitu? Bukan seiman? Enggak, memang enggak boleh menikah seiman. Bukan maksudnya bukan itu syarat. Marah mereka di seminar itu. Mereka marah, muka mereka marah. Tapi saya tanya, kalau kamu ketemu seiman ya boleh. Nah kalau enggak ketemu, ya kita mesti injili dulu, rohani sekali, orang Balikpapan banget. Injili dulu, nanti baru bawa di gereja, asik banget. Sampai sini pendeta khotbah, itu tamu udah begini. Lupa Sony cerita tentang Pak Pat lagi. Ini khotbah apa cerita persaudaraan sih sebenarnya, gitu kan? Terus bagaimana ini? Apakah harus seiman? Saya bilang enggak. Dan saya juga mau bilang ke saudara loh hari ini. Dan ini sedang saya bilang loh ini. Kalau mau menikah itu bukan pertama bukan seiman. Bukan.
Jadi boleh nggak seiman? Nah, terserah. Tapi yang pertama harus laki-laki dan perempuan. Biar seiman. Kalau laki-laki sama laki-laki, yuk tidak akan diberkati. Nggak akan. Mengerti kan saudara kan? Seiman sudah datang seiman, perempuan sama perempuan. Mau apa? Mau konseling pak? Mau menikah? Mati saya. Maksudnya kenapa? Coba Bapak baca di Alkitab. Janganlah kamu merupakan pasangannya. Coba lihat Pak, rambut kami sama, hidung kami sama kami ini. Seiman benar ini Pak. Seimbang benar Pak. Sama-sama percaya Tuhan Yesus, tapi perempuan dan perempuan. Coba, mau diberkati nggak itu? Enggak kan? Jadi Alkitab bilang, mereka menggantikan kemuliaan Allah. Bukan cuma menyembah berhala, tetapi dalam hati mereka juga merubah Allah. Bukan dengan melakukan dosa, tapi lebih daripada itu, merontak kepada Allah luar biasa. Bayangkan Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, mereka menikah laki-laki dan laki-laki. Kami punya pelayanan, ada seorang anak kami, dia kerja di restoran, dia manajer restoran. Lalu dia bilang begini, tahu nggak Om? Ada yang datang bertato. Tato singa di sini. Di sini tato harimau. Di dada sini ular melingkar. Tapi jalan begini. Gini. Terus pakai ini di sini. Apa? Tas. Hermes atau apalah begitu, jalan begini. Ada satu di situ badan besar sekali jalan. Terus emang kenapa? Saya bilang bences ya, maksudnya yang begitu ya. Pak Harul bilang mantatenga. Waktu dia khotbah di ini dia bilang ada yang mantatenga orang balap. Saya juga bingung mantatenga itu bagaimana ya? Bagaimana yang mantatenga? Kalau setengah matang bisa ngerti, tapi mantatenga ini. Mantatenga ini apa ya? Oh maksudnya laki-laki bukan, perempuan bukan. Enggak, itu laki-laki, cuma jalannya aja yang beda ya kan. Kalau saya nggak lihat ibu-ibu juga datang di restoran jalan begini, belum pernah benar. Tapi yang ini laki-laki jalan begini, berarti kan lebih dari perempuan dia. Karena nggak ada perempuan jalan begini. Nggak ada kalau mau foto begini. Nggak ada, belum pernah saya belum lihat. Ibu-ibu paling sekarang begini. Tapi begini belum. Ya kan? Tapi ini jalan begini. Terus dia bilang, ketahuan, itu pacarnya Pak. Datang dengan pacarnya. Terus saya bilang, nah ini kan laki-laki sama laki-laki. Yang macarin itu siapa? Kan laki-laki sama laki-laki nih kan. Yang jadi cewek yang mana nih? Apa dua-duanya? Sekali-sekali jadi cewek kita gantian. Sekarang saya ceweknya yang jalan gini, kamu jalan gini. Besok kamu yang gini, saya yang begini. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Kalau kita di gereja ketawa kan? Dosa sekali itu. Tapi ibu bapak tahu nggak di dunia soal itu apa yang dibuat? Saya tuh kalau main bola saya suka sekali Jerman. Benar, saya kalau ibu bapak lihat saya main badminton bahwa semua saya pakai kaos Jerman kan. Tapi setelah ini saya udah nggak mau Jerman. Kenapa? Karena di ban kapten itu mereka pakai yang pelangi itu, yang setuju LGBT. Di mana-mana kan begitu. Iya, mengerti nggak? Ya, ini di sini. Terus kita bilang apa? Oh kalau saya nggak mau, itu dosa. Saudara tahu nggak nanti anak-anak kita mereka bergaul di situ dan mereka akan diajar tentang manusia sama di hadapan Tuhan. Jadi kamu tidak boleh hakimi kalau dia melakukan itu. Sudah kan di dunia kan? Sehingga gereja nggak boleh tolak kalau dia masuk di sini. Memang kita mau tolak nggak kan? Tapi kita nggak berkati karena saya bingung. Bapak Hence dan Ibu Sony, nah susah. Nggak bisa. Tapi tahu nggak dunia seperti apa? Coba saudara lihat di ayat terakhir itu. Dia bilang apa? Tentang dosa sekarang. Walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka tahu, ya? Dunia nih, dunia bukan kita, dunia. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, mereka melakukan nggak? Kita anggap dosa itu kan? Aduh nggak boleh begitu. Tapi coba lihat ekor dari ayat ini. Bagian terakhir dari ini bilang apa? Tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Hati-hati dunia.
Hati-hati GAA. Hati-hati anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Alkitab sudah bilang sekarang, ada orang yang melakukan dosa dan ada banyak orang yang melakukan, tetapi juga ada yang tidak melakukan tapi setuju. Bahaya itu jadi orang percaya. Karena saya tidak melakukan. Kalau itu mereka, Pak. Kalau saya yang penting saya tidak diganggu. Itu prinsip dunia sekarang. Yang penting mereka tidak ganggu saya, no problem. Tidak masalah. Saudara tahu Alkitab bilang apa? Tapi kalau engkau tidak melakukan dan engkau setuju, engkau sama menghina Allah. Itu kalau soal Sodom dan Gomora tadi. Bukankah ada banyak kita ketika kita bergaul dengan orang-orang, kita lebih menyayangi orang yang melakukan dosa dengan alasan Tuhan mengasihi mereka daripada menghormati Tuhan? Bisa? Berat banget kan mau jelaskan di Roma pasal 1? Hah? Kalau saya sih Pak enggak. Tapi saya duduk di kumpulan pencemooh. Yang orang percaya kesukaannya Torah Tuhan, yang tidak percaya Mazmur pasal 1. Duduk di kumpulan pencemooh siapa? Mencemooh Tuhan. Saya anak Tuhan, tapi saya bersama-sama dengan mereka. Saya tidak melakukan itu, tapi saya bersama-sama dengan mereka. Lalu Tuhan lihat di situ. Terus Tuhan bilang, kenapa kamu di situ, Son? Mau injili, Pak. Ya? Alkitab bilang apa tentang Tuhan? Murka terhadap dosa. Benar? Yang ayat 18. Sebab Allah murka terhadap dosa. Kira-kira orang percaya harus murka terhadap dosa atau biasa-biasa aja dengan dosa? Harusnya kalau saya orang percaya, Tuhan marah pada dosa. Saya juga marah pada dosa kan. Coba kadang-kala anak-anak orang tua itu berantem. Bukan berantem sih sebenarnya. Cuma salah paham kali ya. Lalu saya nggak suka sama Om Yengki umpamanya, ada masalah. Saya mau parkir motor di situ, malah dia nggak ada, pokoknya gitu kan. Lalu saya marah-marah. Om Yengki, dulu aja menginjil kemana-mana. Sekarang lihat, cuma mau parkir di situ aja, dia gue gembok gitu. Lalu saya pulang, saya bilang ke Ibu Yosi, nggak usah berteman dengan Om Yengki itu. Sudah mengerti maksudnya? Hah? Itu tuh duduk di kumpulan pencemooh. Yang bermasalah siapa, ngajak siapa sama-sama memusuhi satu orang. Coba. Emang itu bukan dosa? Dosa. Banget. Dosa banget. Sangat berdosa. Saya nggak suka Om Yengki. Lalu saya bilang ke Ibu Yosi, nggak usah di situ lewat situ. Nggak usah. Ntar kamu jadi ini loh dia. Nggak usah. Nah, iya, jadi oke. Ibu Yosi langsung cari siapa ini kira-kira. Oh, Meme deh. Dia datang ke Ibu Meme. Padahal dulu Pak Hengki itu bagus sekali ya. Iya. Nggak tahu sekarang jadi begitu. Nggak tahu ya. Saya nggak mau bicara jahat. Dosa loh kalau jahat ke orang. Ngomong orang. Tapi nggak tahu sekarang udah berubah. Makanya jangan lewat situ. Dosa itu. Balikpapan, sadarkah itu? Jemaat Solafide Balikpapan, sadarkah itu? Baca aja Roma pasal 1. Tidak melakukan, tapi setuju dengan yang melakukan. Konteksnya itu apa di atas tadi itu banyak sekali. Yang bisa mengalahkan itu soal cuma apa? Injil itu kekuatan Allah. Jangan dikira kita mau kalah dengan tadi itu. Jangan dikira orang percaya mau kalah dengan dosa-dosa itu. Jangan dikira orang percaya mau kalah dengan gangguan-gangguan, tawaran-tawaran untuk berdosa. Jangan dikira orang percaya mau kalah dengan itu. Enggak. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kita pasti bisa bilang begini, oh maaf, saya dengan Tuhan, saya tidak setuju. Saya suka bergaul dengan kamu, tapi untuk hal ini minta maaf, saya tidak bisa karena saya dengan Tuhan. Kalau you mau, mari bersama-sama dengan Tuhan. Jangan bawa saya berpisah dengan Tuhan saya. Jangan bawa saya berpisah dengan Tuhan saya untuk bersama-sama dengan engkau yang membenci Tuhan saya. Jangan. Kenapa? Karena saya dulu dimurkai oleh Tuhan, tetapi sekarang saya
diselamatkan karena Injil kekuatan Allah. Jangan bawa saya membenci Tuhan saya. Jangan pengaruhi saya melakukan dosa seperti yang engkau lakukan. Karena saya punya Tuhan yang mengasihi saya. Kalau beberapa waktu lalu, bahkan minggu lalu saya katakan, kalau engkau melakukan dosa, Tuhan bilang silakan. Dan engkau akan tanggung akibatnya. Karena tidak pernah dosa tidak dihukum oleh Tuhan. Termasuk dosa orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Kalau waktu lalu saya bilang silakan, itu yang Tuhan katakan. Hari ini saya mau bilang pada saudara, ketika ada tawaran melakukan dosa, ketika ada sesuatu yang mengajak kita untuk melakukan dosa, kita boleh berdiri dan bilang, minta maaf teman. Kita berteman. Saya mengasihi engkau, tapi jangan ajak saya melawan Tuhan saya. Jangan antar saya. Jangan ajak saya membenci Tuhan saya. Jangan ajak saya tidak menghormati Tuhan saya. Tolong jangan. Karena saya akan memilih bersama-sama dengan Tuhan saya. Karena Tuhan akan saya membawa dalam kekekalan. Kita berteman di dunia ini, tetapi saya tidak dapat bersama dengan engkau sampai di kekekalan. Tempat kita berbeda. Engkau ke neraka, saya dengan Tuhan saya di sorga. Tolong jangan ajak saya menghina Tuhan saya. Tolong jangan ajak saya mengabaikan Tuhan yang sudah mati di kayu salib untuk mengampuni segala dosa saya. Saya tahu dunia ini akan menarik orang percaya. Saya tahu ayat Alkitab dalam Roma pasal 1 yang mengatakan orang melakukan dosa, bahkan setuju dan membela orang yang melakukan dosa. Tapi tolong jangan ajak saya mengabaikan Tuhan saya. Jangan. Enggak, cuma satu kali aja. Tolong jangan. Karena saya sudah diselamatkan satu kali dan untuk selama-lamanya. Untuk para pemuda saya mau bilang sekarang, kalau engkau berteman, hati-hati. Karena kalau engkau lakukan kesalahan, Tuhan akan bilang silakan. Tetapi engkau bisa berdiri di hadapan temanmu dan bilang pada mereka, maaf, jangan ajak saya membenci Tuhan saya. Jangan ajak saya tidak menghargai Tuhan saya. Boleh? Dan mereka akan bilang, mulai sekarang kita tidak berteman. Oh jangan, kita harus berteman. Tapi boleh gak sama-sama kita ke Tuhan saya? Jangan putuskan pertemanan ini kalau bisa. Boleh gak kita sama-sama ke Tuhan saya? Mereka bilang, oh enggak, saya enggak, kita berbeda. Kamu cinta cewek, saya cinta Udin. Kamu cinta enggak, saya cinta Thomas. Jadi ya, kita beda. Yuk kan cewek, kamu kan suka si Lesi kan, saya Lexi. Kamu Yanti kan, nah saya Yanto, gitu kan? Jadi nggak cocok. Jangan ajak, ya nggak bisa. Ya sudah, bilang aja ke dia. Tapi tolong ingat ya, Tuhan Yesus mengasihi. Injil itu kekuatan Allah yang akan menyelamatkanmu dari murka Allah. Tolong jangan ajak saya mengabaikan Tuhan saya. Bisa, saudara. Jadi kalau minggu lalu saya bilang, tolong ingat khotbahnya cuma silakan. Hari ini pulang dan ingat ini. Tolong jangan ajak saya mengabaikan Tuhan saya. Itu para pemuda. Bagi ibu-ibu, terserah ibu-ibu udah ngerti kan ya. Bapak-bapak lebih pintar lagi dari ibu-ibu kan. Jadi saya cuma bilang kayak pemuda, berdiri dan bilang pada temanmu, jangan ajak saya tidak menghormati Tuhan saya. Semoga tidak ada yang tersinggung ya. Hah? Semoga semua akan berdiri dan bilang pada temanmu, mulai sekarang, saya tidak mau setuju dengan orang berdosa yang membencimu. Saya tidak akan menjadi pembencimu. Karena saya dikasihi Tuhan saya dan di dalam hati saya ada kasih. Supaya saya hidup saling mengasihi. Kalau saya tidak mempraktikkan itu, saya pelaku dari Roma pasal 1 ini. Orang Anda yang bermasalah kok dengan dia ajak-ajak saya. Memang kita pasukan? Nah, memang kita satu pasukan? Bukan, kita berbeda. Saya punya lagu Laskar Kristus Kristen Maju. Kamu lagunya apa? Ya kan? Saya punya lagu kan? Bersama-sama dengan Tuhan. Kamu punya lagu apa? Bersama-sama dengan dunia. Gak nyambung kita.
tolong jangan ajak saya melakukan hal yang engkau lakukan. Dan Tuhan saya tidak akan senang lihat saya lakukan itu. Kita akan bergaul bersama-sama karena kita masih ada di dunia. Tapi saya punya jaminan di sana dengan Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Ya kan? Saya punya lagu mengasihi Tuhan, tambah dalam dan dalam lagi. Ya kan gitu lagunya. Apa itu? Tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Kan gitu, harusnya kan gitu ya. Orang Kristen itu mesti nyanyi begitu. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam. Harus tambah dalam kan mengasihi. Mengasihi Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Sekarang mungkin dan lebih. Jangan kayak anak sekolah minggu di BST. Mau nyanyi saya tanya, mau nyanyi di sini, mau nyanyi lagu apa deh? Tambal ban. Lagu rohani Om. Lagu sekolah minggu Om. Tapi saya tanya guru sekolah minggu, kamu pernah ajar lagu tambal ban nggak ke anak ini? Enggak. Terus kenapa kamu nyanyi tambal ban? Biar dulu saya nyanyi dulu dong, dengar dulu. Dan dia berdiri. Ku jatuh cinta padanya, tambal ban dalam dan tambal ban dalam lagi. Bukan tambal ban dalam, tambah dan dalam lagi. Tapi karena dia terlalu semangat, saya juga bingung, kok mana ada lagu rohani tambal ban dalam? Lagu itu tambah dan dalam. Cuma karena gayanya, jadi kayak siapa ini? Filippo apa siapa sih? Lagu apa deh? Tambal ban dalam. Ini di pinggir jalan apa di mana? Saya sibuk cari ini. Guru sekolah minggu, saya mesti tanya ini Bu Grace. Memang ada lagu tambal ban dalam di sekolah minggu? Enggak ada. Tapi ya udah nyanyi aja deh. Pak Doni yang main musik waktu itu bingung dari mana nih mau. Ya udah nyanyi aja, nanti Om Doni ikut ya. Dia nyanyi. Ku jatuh cinta padanya, tambal ban dalam, tambal ban dalam. Oh itu lagunya. Oh ya nggak apa-apa, udah yang penting nyanyi. Ya kan? Orang Kristen itu harus tambah dan dalam dan jangan tambal ban. Ya. Tambal ban dalam, bukan tambah dan dalam dan. Ya, jadi kalau ada sesuatu bilang pada maaf, saya punya Tuhan. Jangan ajak saya membenci Tuhan saya. Mari kita berdoa.